Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat bintang terang Indonesia dimanapun Anda berada. Masih di pesona alam Rimbang Baling. Tepatnya di Desa Tanjung Belit, Mbak ya. Desa Tanjung Belit. Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Bersama kita sudah ada Pak Idam. Sehat, Pak? Ya, oke. Sehat. Pak Idam ini adalah salah seorang warga lokal yang biasa di sini kehidupan sehari-harinya sebagai nelayan, Ya. kemudian juga menjadi pemandu untuk orang-orang luar yang berwisata di Rimbang Baling. Tepatnya, Pak ya. Iya. Jadi beliau biasa bawa perahu dari daratan menuju ke pulau-pulau kecil di sini, menyusuri anak Sungai Subayang, Pak. Sungai Subayang ya. Sungai Subayang. Kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Idam terkait pesona keindahan alam Rimbang Baling. Kita mulai dari biasanya, Pak. Pengunjung itu yang ramai di hari apa? Kalau pengunjungnya yang paling ramai itu hari Sabtu Minggu lah. Sabtu Minggu. Ramai. Rata-rata mahasiswa. Enggak juga. Namanya wisata kan enggak mahasiswa juga. Pokok ya artinya kalau untuk keluarga aman nih, Pak ya? aman. Nah, untuk keluarga juga, bukan anak untuk anak apa juga bisa. Dan kita bisa camping di sepanjang aliran Sungai Ya, Subayang. Dimanapun itu, Pak ya? Dimanapun. Seperti salah satu lokasi yang kami sekarang camping bersama kawan-kawan dari Lintang Terang. Kebetulan semalam Pak Idam juga yang ngantar kemarin sore. Ya. Ada yang menarik perhatian kami, Pak. Sebelum ini dikenal oleh orang, awalnya dulu Bapak sebagai nelayan. Iya. Hanya nelayan. Nelayan. Ada nggak perubahan dari sisi ekonomi mungkin setelah Rimbang Baling, khususnya Sungai Subayang ini dikenal oleh masyarakat luar sehingga orang ramai datang? Insya Allah kalau untuk perkembangannya ya semakin memadai semenjak Rimbang Baling ini tersebar luas kan, soalnya ada tempat wisata. Dari sisi masyarakat terbantu, Pak. Terbantu, Sisi alhamdulillah ekonomi. terbantu. Setidaknya Bapak sendiri kan udah menikmatinya kan gitu. Ya. Itu ada kelompok, Pak. Kelompok Ya, pemandu. jadi kalau jadi kan desa yang ngelola. Jadi desa dibentuk kelompoknya. Nama kelompoknya kelompok Darwis, Sadar Wisata. Ya kan? Dibentuk dalam masyarakat itu dibentuk kelompoknya 10 orang. Dibentuk sama desa 10 orang. Untuk penjagaan lah, atau untuk menerima tiket masuk atau parkirnya. Mengelola ya. Jadi biasanya kalau untuk tiket masuknya kemarin ada, Pak ya? Ya. Tiket masuk itu 5.000 per orang. Bukan. Kalau tiket masuknya itu 10.000 per orang. Parkirnya 5.000. Parkir motornya 5.000. Kalau mobil lain sama dengan tiket masuk 10 juga. Kalau mobilnya. Itu sampai di ujung, Pak ya? Iya, sampai di ujung tempat pondok itu ya. Berangin, Pak. Iya. Daratan paling ujung, Pondok Berangin. Nah, setelah itu wisatawan akan disajikan dengan susur sungai. Susur sungai. Subayang. Iya. Dengan perahu tadi, Pak. Dengan perahu tadi. Biasanya tarifnya berapa, Pak? Untuk perahu? Untuk perahunya tergantung rutenya. Rute. Nah, kalau kita sampai Sungai Sidu, itu sudah ada budgetnya. Kalau dari Pondok Berangin ke Sungai Sidu itu jaraknya berapa lama? Jarak jauhnya itu sekitar 4 kilo lebih. 4 kilo. Sekitar 5 kilo. Setengah jam lebih ya? Lebih, setengah jam lebih. Ini Sungai Sidu, Pak ya? Ini Sungai Sidu. Sungai Sidu. Biasanya satu perahu itu isinya berapa orang, Pak? Kalau perahu, tengok perahunya, dia lihat perahunya juga. Kalau perahu macam perahu Bapak itu muatannya sekitar 8 orang atau 9 orang. Tapi kan ada lagi besar, itu lebih masih banyak lagi muatannya. Soalnya perahunya besar kan. Ada yang keluarga sampai ke sini?
Ada lah, anak, ada, anak ada, kecil. ada. Aman Pak ya? Aman. Karena kalau Insya Allah aman. kawan-kawan ya kawan-kawan yang terang lihat kan sungainya iya. lumayan deras nih. Iya, Tapi aman Pak ya? aman. Dan dia tidak terlalu dalam juga. Enggak terlalu dalam juga. Cuma Hanya kan kita kasih arahan seperti pemandunya, kita kasih arahan tamu-tamu yang kita bawa ke sini gitu. Soal mandinya kita kasih tahu hati-hati mandi kan gitu. Iya, iya. Artinya warga lokal lebih paham lah dengan Iya, lebih paham ya. diingatkan wisatawan. Iya. Tapi sejauh ini aman Pak ya? Aman, aman. Insya Allah aman. Perahu tadi itu difasilitasi atau diberikan jaket nggak Pak? Life jacket, jaket parasut, Untuk jaket safety-nya pelampung ya, safety. sebenarnya ada, udah lengkap peralatannya. Ada. Ada. Artinya memang dari kelompok Darwis. Iya, tergantunglah pada permintaan tamu-tamu kita. Kalau dia mau minta pelampung, ada pelampungnya. Barangnya ada, ready. Barangnya ada. Artinya kita tetap mengedepankan keamanan dan kenyamanan. Keamanan, iya, ya. Potensi lain yang kira-kira mengkhawatirkan kalau di sini ada nggak Pak? Ya, entah dari hewan mungkin atau apa. Insya Allah ada. Ada, cuma selama ini nggak ada lah seperti yang macam terganggu lah tamu-tamu yang kita berkunjung ke sini. Mudah-mudahan aman. Artinya di sini bukan habitat mereka. Iya, mereka bukan. ada, Iya. tapi tidak sampai ke sini wilayah Iya, sini. enggak. Dan ini juga warga lokal dah jaga ya Pak, Iya, dipagari. Di nelayan tetap lanjut Pak ya, lanjut sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi bagi-baginya gimana tuh Pak? Kalau biasanya bawa peserta wisatawan itu kapan, pagi, siang? Kalau Bapak nangkap ikan kapan? Nangkap ikannya malam. Malam ya. Malam. Jadi kalau siangnya tuh kalau ada orang, ya kita jualan lagi kalau siang. Mancing Kita Pak ya? bukan Ikan mancing. pakai jaring, Oh jaring. pakai jaring. Hampir tiap malam tuh. Ya, hampir tiap malam. Berarti siang ngurus wisatawan, malam nangkap ikan. Iya. Iya. Ikannya apa aja Pak? Yang di Kalau sini? ikan sini banyak jenisnya. Heeh. Banyak jenisnya. Ada ikan barau. Itu banyak jenis ikannya. Apa ada Pak? Apa ada? Alhamdulillah lah, masih terjaga Sungai Subayang ini. Keasliannya. Keasliannya. Karena kami lihat sungainya jernih, Iya. airnya segar, dingin, sejuk, gitu Pak. Untuk ikan tadi Pak, kalau seandainya wisatawan ingin bakar-bakar ikan segala macam, itu biasanya ada nggak disiapkan oleh pemandu? Itulah yang Bapak bilang tadi, yang Bapak sampaikan tadi seperti itu. Jadi tergantung permintaan tamunya. Jadi kalau tamunya minta ikan, kita carikan ikan, tergantung permintaan. Iya, iya. Tapi semua lengkap Pak ya. Kalau mau tenda ada tenda. Ada tenda. Apapun, kalau mau Apapun. ya perlengkapan Untuk camping ada. untuk Perlengkapan camping. perlengkap camping ada. Termasuk juga ikan, Ikan, atau ya. mau ayam, Iya. sudah disiapkan. Bisa disiapkan. Saya tertarik, semalam kan dapat informasi nih Pak, katanya tadi malam ada panen Ya, itu panen Panen. Lubuk Larangan. di Lubuk Larangan. Di Lubuk Larangan Desa Tanjung juga tuh, Mm-mm. di Lubuk Larangan. Jadi kawan-kawan yang belum tahu, di Sungai Subayang ini, khususnya di Desa Tanjung Bilit, ada satu kawasan Sungai Subayang itu yang dinamakan oleh warga lokal sebagai Lubuk Larangan. Lubuk Larangan. Kenapa dinamakan Lubuk Larangan, Pak? Itu kalau Lubuk Larangan itu desa kan tempat Lubuk Larangan, jadi ikan tuh kalau kalau dipanen itu hasilnya akan dibagikan, ada pos-posnya. Jadi hasil pungutan ikan tuh ada apanya, ada pembagiannya untuk nenek mama, untuk masjid, dan untuk anak yatim. Tapi seluruhnya dapat. Seluruhnya dapat. Kita bisa menikmati kalau kita mengunjungi tempat acara kita penangkapan ikan. Jadi Lubuk Larangan merupakan salah satu khasanah tradisi lokal yang perlu untuk dibudidayakan. Dibudidayakan. Hanya masa Pak ya. Iya. Nah, itu untuk dipahami, warga lokal termasuk juga wisatawan itu dilarang untuk mengambil ikan di Lubuk Larangan Di Lubuk Larangan. sampai pada waktunya.
Nanti ketika waktunya sudah sampai, itu yang menetapkan waktu itu nenek mama, Pak. Nenek mama. Ketika nenek mama, oh udah waktunya untuk ambil ikan di situ, baru seluruh warga masyarakat turun berhenti sama-sama ambil ya, ikan di situ. ya, ngambil ikan. Biasanya berapa tahun sekali, Pak? Kalau sebenarnya kalau untuk apa tuh? Untuk apa tuh? Untuk jangka panjangnya itu musimnya sekitar 1 tahun lah. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun sekali. Cuma kita nggak bisa juga menangkap ikannya atau mengumpulkan ikan sekali setahun, nggak bisa juga kita tetapkan. Masalah kita tergantung air. Jadi kita menunggu kalau kita manen ikan itu kita nunggu air dulu sampai airnya surut. Tapi biasanya setahun sekali, Pak. Ya. Kita kan tahu Lubuk Larangan ini di sepanjang aliran sungai ini, Pak. Enggak, bukan. Ada tempat-tempatnya. Maksudnya Lubuk Larangan itu bagian dari aliran sungai. Aliran sungai, bukan di semua, bukan semuanya. Apakah ada di pagar, Pak, di batas Lubuk Larangan ini? Di batas, ada batasnya. Ada tandanya. Ada tandanya. Termasuk juga di bawah, di air. Di atas, pakai tali. Oh, dikasih tali untuk batasnya. berarti setiap lewat itu orang tahu, oh ini Lubuk Larangan. Tidak boleh menangkap ikan di sini. Gitu. Kalau seandainya itu dilanggar, biasanya apa, Pak? Konsekuensinya? Itu Pak ceritalah dulu. Jadi itu kan pas kita nutup, kan pas kita udah tangkap, kita tutup lagi. Itu kita pas Jumat, sholat Jumat, itu kita ditahan dulu sama pengurus masjid, nggak boleh dulu turun, dibacakan Yasin, pakai Yasin tutupnya. Nah itu seperti itu. Buka, tangkap ikan, ya. Kemudian tutup lagi. Nah, tapi nutupnya besok itu pakai Yasin ya. Untuk nutupnya. Itu Yasin seluruhnya ikut. Seluruh yang sholat lah gitu. Kalau orang luar lah kan? Kalau orang luar yang tak tahu, kemudian dia tiba-tiba datang ke sini bawa pancingan, mancing di Lubuk Larangan, ketahuan lah sama warga lokal atau nenek mama, ada hukumannya nggak? Tak ada hukumnya. Enggak ya. Cuma ditegur itu aja. Lantaran dia nggak tahu Lubuk Larangan. Jadi seperti inilah. Jadi kalau bapak yang bawa pengunjung, itu bapak kasih tahu. Ini Lubuk Larangan, nggak boleh ditangkap ikannya. Kita kasih tahu ya, kita yang lebih tahu yang di sini kan. Tentu yang kita tahu, kalau tamu itu kan nggak tahu mana Lubuk Larangan, mana Lubuk Larangan. Jadi bapak lah yang ngasih tahu tuh. Ini Lubuk Larangan, nggak boleh mancing. Nah itu. Tapi kawan-kawan harus lihat ketika masa panen di Lubuk Larangan. Ikannya besar, Pak. Setahun baru dipanen. Bayangan. Terakhir nih, Pak. Sebelum kita tutup. Ada enggak hal-hal yang kemudian membuat hati Bapak sedih atau terketuk terhadap perilaku wisatawan yang datang ke sini? Ada enggak hal-hal yang tidak mengenakan oleh warga lokal? Insya Allah belum ada kejadian. Belum ada, Pak. Belum ada. Aman sejauh aman. ini, Pak. Dan orang yang datang juga memahami. Jadi pengunjung pun sangat-sangat aman dan menghormati. Saling menghormati. Harapan Pak mungkin terkait dengan wisata di Tanjung Belit, khususnya di Sungai Subayang. Tertarik ya? Harus sama yang datang. Ya, harus sama yang datang. Dan Bapak selaku warga lokal siap melayani. Siap melayani kapanpun. Ya. Jadi jangan sampai waktu Anda tidak ada untuk datang ke sini. Iya. Karena pesonanya indah, alamnya cantik, sungainya jernih. Iya. Dan tradisi-tradisi lokalnya juga akan menarik perhatian kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Idam. Oh ya, satu lagi Pak. Di sini kan ada air terjun juga Pak ya? Air terjun? Ya air terjun ada. Air terjun Batu Dinding. Air terjun Batu Dinding. Batu Dinding. Tanjung Belit juga Pak. Jadi sekarang ini kita sudah melewati air terjunnya. Kita camping arah Sungai Sidunya, naik lagi pakai perahu kan gitu. Oh, berarti berlawanan arah. Jadi kalau kita mau menikmati terjunnya, kita turun dulu. Berarti nanti Batu bisa dibawa ke sana Pak? Bisa. Kawan-kawan, ada sungai, ada air terjun, ada pesona alam, segala macamnya hampir komplit di sini. Dan kalian harus datang. Terima kasih atas waktunya Pak Idam. Mohon maaf nih
Ya, nggak merepotkan. Enggak apa-apa. Biasa. Ya, sekian kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.